itu sudah tertanam di dalam hati kita masing-masing, itu tandanya berarti di dalam bulan Ramadan ini kita sudah betul-betul melaksanakan ibadah puasa, baik dari sholat fardu maupun sholat tarawih, kita sudah sungguh-sungguh melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan puasa ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita ambil sebuah perumpamaan, ketika kita mencintai seseorang atau mencintai suatu benda, apa yang harus kita lakukan di situ? Ibaratnya kita mencintai seseorang, jadi hanya beberapa hari lagi, hanya beberapa jam lagi kita akan berpisah dengannya. Apa yang harus kita lakukan bersama dia? Tentu yang pertama itu bercanda tawa, bagaimana agar kita bisa dekat dengan dia. Jadi di detik-detik Ramadan terakhir ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ibadah-ibadah lainnya, terutama sholat tarawih di detik terakhir ini, mari kita tingkatkan. Jangan sampai itu nanti diabaikan, karena kalau kita lihat kadang memang gembira kita dalam menyambut hari raya Idul Fitri, tapi ini kita sudah di detik-detik terakhir. Mari kita cintai Ramadan ini. Terkadang kita berpikir, oh ya, cuma 2 hari lagi, 3 hari lagi. Kapan? Apakah di tahun depan nanti lagi masih bisa seperti ini? Nah, itu nanti balik ke diri kita masing-masing. Itu akan ditanya. Mari kita tanya kepada hati kita masing-masing. Dan di dalam ada beberapa hal yang harus saya bacakan. Bagaimana kiatnya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar doa didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali mengajarkan tata cara atau adab dalam berdoa dan berzikir. Yang pertama itu dilakukan pada waktu mulia, seperti pada hari Jumat, hari Arafah, bulan Ramadan, sepertiga malam, dan lain-lain. Banyak berpendapat tadi dibilang pada hari Jumat. Di mana itu posisinya itu? Yang paling mustajab kita berdoa di situ adalah di antara apa namanya itu di antara pertama dan kedua. Ketika khatib duduk, nah kita singkat kita kan disuruh berdoa di situ dengan waktu yang singkat, waktu yang pendek, terkadang nggak nyampe 30 detik. Nah, di situ adalah salah satu doa yang paling mustajab oleh dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang singkat itu. Hanya kadang nggak nyampe 1 menit. Khatib duduk, kita berdoa. Nah, disitulah kita gunakan doa itu. Semoga itu memang sudah ada ini, sudah sering disampaikan oleh para ulama. Itu yang pertama. Terus di bulan Ramadan yang saat ini kita banyak memperbanyak doa. Dan juga ada juga ulama pendapat doa itu yang mustajab itu ketika kita ingin berbuka puasa. Ketika kita ingin berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqi atau turabatika ya rahim. Kita minumlah seteguk air sedikit saja dulu, atau sedikit rumah, di situ jangan langsung kita apa yang ada di depan kita, tapi kita angkatlah tangan memohon ampun dan doa kepada Allah. Apa yang harus kita minta di situ? Insya Allah doa yang kita minta di situ itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dengan puasa itu sudah kita lakukan dengan benar. Kalau puasa itu kita lakukan dengan benar, insya Allah doa yang di situ langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih ada peluang 28, 29, 30, 3 hari lagi masih ada peluang kita berdoa di situ. Di mana kita nanti berbuka puasa, kita minum sedikit, baru kita berdoa kepada apa yang kita minta di situ. Utang dilunasi, rezeki ditambah, kesehatan ditambah,
hal-hal yang kita tidak inginkan dijauhkan dari kita, insya Allah itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, dilakukan dalam keadaan yang khidmat seperti di waktu sujud, sebelum dan setelah sholat wajib. Makanya kalau kita kadang sering sholat berjamaah, imam itu selalu memperlama sujud terakhir. Tapi jangan terlalu lama kali, imamnya lama pula dibuatnya sampai setengah jam. Tapi kalau kita sendiri oke, lakukan itu. Di sujud terakhir itu buatlah setengah jam di situ. Berdoa di situ. Tapi doanya jangan buat cukup dalam hati saja. Di situ kan sudah ada bacaan situ. Subhanallah wa bihamdi. Setelah itu berdoa dalam hati, memintalah kepada Allah dengan khusyuk di dalam sujud. Biasanya itu dilakukan oleh para imam, dia agak dilamakan itu sujud yang terakhir. Tapi kalau jangan pas imam ikut lama pula sampai setengah jam. Nah, di situ yang kedua. Yang ketiga, menghadap kiblat. Nah, adabnya perlu. Jadi ketika kita memang kepada Allah itu, makanya kita menghadap kiblat. Jadi terkadang kan imam itu kan iri dia itu berzikir, tapi ketika dia ingin berdoa, dia badannya diarahkan ke kiblat. Itu salah satu adabnya, menghadap ke kiblat. Yang keempat, ketika berdoa hendaklah dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diiringi dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW di akhir dengan keduanya. Makanya ketika kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Itu perlu didoa. Jangan langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ghfir lana dzunubana. Harus memuji Allah dulu dan berselawat kepada Nabi. Itu yang harus sering kita perhatikan ketika kita berdoa. Dan itu juga di akhir itu ditutup dengan sholawat. Pasti ditutup dengan sholawat, baik dia di awal, baik dia di akhir. Sering Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Makanya ada dibilang memuji Allah dan berselawat di pertama dan di akhir. Terus yang keempat, yang kelima, hendaklah membaca syahadat, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan, baik segala yang sengaja maupun tidak. Bersyahadatlah kita di situ. Itu yang kelima. Yang keenam, berdoa dengan merendahkan diri penuh harap dan menggunakan bahasa yang sederhana serta suara yang lemah lembut. Jadi ketika kita meminta, bagaimana juga kita akan meminta kepada sesuatu atau kepada pimpinan, kepada orang tua, kita pastikan meminta itu dengan lembut. Enggak usah dulu ke Allah SWT minta. Ke saudara kita aja kalau kita minta itu membentak, saya rasa nggak bakal dikasih. Tapi kalau kita minta dia mungkin bapak yang faktor dulu. Sebelia aja lah dulu. Lemah lembut aja nggak dikasih. Lemah lembut aja nggak dikasih. Nggak ada, nanti kurang lembut itu Pak. Harus lembut. Nanti pas suaranya kirim ke nanti lembut Pak. Nanti besok juga bersama besok. Nah di sana bawa aja Pak itu SPKI itu langsung minta dengan lembut Pak. Insya Allah dikasih tuh Pak. Jangan marah-marah minta ya Pak. Lembut langsung Pak. Insya Allah itu dikasih. Sedangkan Allah sudah menyuruh kita agar meminta kepada Allah itu dengan suara yang lembut dengan rendah hati, pasti dikasih. Itu aja bentuknya ya. Baru masuk yang ke-7, bersabar dalam doa, tidak bosan dan putus asa. Sepertinya Bapak yang putus asa kemarin Pak. Ya udahlah, pasti Bapak ada di situ Pak. Berputus asa. Saya Bapak nggak boleh. Tetap dia Pak. Sebenarnya kan tadi malam saya sampaikan ini, cuma kan dikasih jadwal. Mau saya kasih tadi malam sebenarnya. Terlambat Pak Ustaz. Iya. Mau saya kasih tugas full. Tapi walaupun itu share aja nanti. Videonya aja lah kita kirim ya. Videonya aja kita kirim. Iya, videonya aja kirim nanti dipotong aja Pak, dikirim. Iya. Insya Allah itu besok itu pas buka itu. Walaupun ditambah 1 hari.
Insya Allah kan lumayan kali tambah 1 hari. Jadi yang kedua tadi bersabar dalam doa, tidak bosan dan jangan putus asa. Nah, kita jangan bosan apa yang kita minta. Mungkin Allah itu terkadang kita berdoa, tapi yang kita doakan itu tidak terkabul. Bukan itu terkadang yang dikasih. Terkadang kita berdoa diberi kesehatan. Terkadang kita nggak sadar nggak pernah sakit. Keluarga kita kadang nggak pernah sakit. Kadang kita minta rezeki, tapi bukan kadang rezeki yang Allah kasih, tapi kesehatan banyak itu yang Allah kasih sama kita. Kadang kesehatan itu nggak pernah sakit, insya Allah kan. Karena keluarga kita di sana tenang, nyaman, dia walaupun bisa dengan kita, tapi dia merasa nyaman. Terkadang keluarga kita itu kita dekat tapi nggak nyaman. Tapi ini jauh, kita juga di sini nyaman, keluarga yang kita tinggalkan juga nyaman. Dia nggak merasa was-was, tenang dia. Nah, itu salah satu adalah doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama juga berpendapat tidak ada doa kita itu yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada yang tertunda, belum dikabulkan. Nanti kalau Allah kabulkan, nanti contoh kita minta kebahagiaan, kesenangan, nanti gara-gara itu Allah kasih, kita lalai nanti dengan yang lain. Makanya itu iya. dia, berarti itu tertunda kemarin. Iya, tertunda kemarin. Nah itu jadi tetap kita berdoa, jangan bosan. Dikasih merah ya tetap berdoa, walaupun agak puyeng dikit kan. Tapi kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan itu dengan cara masukkan skor. Dikasih skor 52, tinggal asisnya merah. Jadi apa doa, ya Allah, apa doanya itu, mudah-mudahan ya Allah orang itu salah entry. Iya, itulah doanya itu. Iya, salah entry skornya itu. Dari 97 terentry 75. Dari 83 terentry 50, kan nggak lulus. Tapi insya Allah kalau bukakan pintu nanti mereka lagi dirubah lagi skornya dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Nah, kita harus sabar. Dan yang ke-8, jika seseorang berdoa untuk orang lain, hendaknya dia berdoa untuk dirinya terlebih dahulu, baru kemudian mendoakan orang lain. Jadi ketika kita ingin berdoa untuk orang lain, yang pertama diri kita dulu yang kita doakan. Kita minta dulu doa untuk diri kita sendiri, baru kita doakan orang lain. Nah, jangan orang lain duluan. Ada juga tahap-tahapnya. Jadi kita dulu, baru kita doakan orang lain. Ya, kayak Pak Payon lah, kita doakan nanti Pak Payon agar surat jawabnya itu nanti ditandatangani. Insya Allah Pak. Tapi kalau nanti dia sekolah, jangan ditinggal dia sekolah. Langsung sekolah aja ke apa mobil itu Pak. Iya, insya Allah. Terus yang ke-9, berdoa dengan bertawasul menggunakan nama-nama Allah yang mulia dan sifatnya yang maha tinggi atau dengan maha soleh. Makanya kalau kita berdoa itu kan sering kita bilang, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Nah, sering kita menyebut nama Allah di situ ketika kita berdoa. Makanya itu sering ketika dia berdoa ditutup dengan itu, Ya Akramal Akramin, Ya Rabbal Alamin, Ya Irhamna, Ya Rahim, Ya Malik. Nah, itu. Jadi sering kita baca Asmaul Husna. Mungkin berapa itu? Asmaul Husna. D. 99. Dapat semua. Hah? Di Asmaul Husna itu kalau kita baca, di situ yang pertama apa itu? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Akan itu dia. Apa itu Ya Allah, Ya Rahman, yang Maha Pengasih, penyayang. Nah, kalau kita baca Asmaul Husna itu dan kita baca yang terakhir, apa di situ? Sabar. Nah, sabar di situ itu, yang terakhir. Pasti sabar. Kita lihat di sini di Asmaul Husna, di situ dibaca di sini yang pertama Ar-Rahman, pengasih, Rahim, penyayang, dan yang terakhir itu yang maha pandai, yang maha penyabar, sabar, yang maha penyabar. Jadi kalau kita lihat dari situ, ketika kita menyayangi seseorang, mengasihi seseorang, dan yang terakhir kita simpan kita adalah sabar. Nah, sabar. Ketika kesabaran kita sudah habis, berarti sesuatu hal akan harus kita lakukan untuk mereka. Begitu juga dengan Allah. Kalau kesabaran kalau sudah habis, terjadilah bencana di muka bumi ini yang ada saat ini. Kalau kita lihat Pak, dari tingkah laku kita ini, kalau Allah tunjukkan
Kalau Allah tunjukkan apa namanya dibilangnya? Aib. Kalau Allah tunjukkan aib kita di semua di sini berkeliaran, satu pun manusia tidak ada yang keluar dari rumah. Dia akan malu melihat itu semua. Kalau Allah tunjukkan. Contoh, ketika kita punya aib sendiri yang diketahui orang lain, pasti kita merasa malu keluar dari rumah. Berjumpa dengan sahabat kita sendiri, dengan kawan kita sendiri, pasti kita malu. Jangankan nanti kita lewat, pasti kita lewat ini. Tidak berani menatap muka mereka. Jadi itulah perumpamaannya. Kalau sempat Allah tunjukkan itu bahwa kita di muka bumi ini semua manusia yang masih hidup, tidak ada kita yang berani keluar rumah. Enggak ada. Malu kita melihat itu. Allah tunjukkan keluar kita nampak siang begini. Keluar kita ke sana nampak siang. Begitu juga dia. Keluar ke sana nampak dia seperti ini. Nah itu. Kalau sempat kalau tunjukkan itu manusia tidak ada yang berani keluar rumah di muka bumi. Itu salah satunya saya kasih contoh. Aib sedikit saja ada. Aku aja udah merah yang hari berlalu keputusan malu aku nama Pak Iwan. Nah, itu kan sudah aib juga itu Pak Iwan. Nah, merasa jauh kita di sini. Tiba-tiba di tes ke sana nggak ada, loyo, malu kita. Nah, itulah salah satunya. Kalau Allah tunjukkan itu aib dia di dunia ini. Tadi sudah masuk yang PP 8, masuk yang ke-9. Oh, yang ke-9 dulu ya, berdoa dengan tawasul. Nah, berarti sekarang masuk yang ke-10. Hendaklah ketika berdoa itu dalam keadaan suci, memakai pakaian yang bersih, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, jadi terkadang doa kita itu belum Allah kabulkan, ditunda. Terkadang kita di sini mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Nah, itu pengaruh. Riba. Sangat pengaruh. Riba. Itu Pak, itu yang kadang yang membuat kita ini. Iya. Bagaimana cara menghindarinya itu? Kadang sedikit juga terhindar dari situ, tapi ya udahlah, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan semua rezeki kita dan kita tidak termasuk orang-orang yang masuk ke golongan itu. Kalau ada ya sama-sama kita bagaimana caranya agar itu cepat kita tutupi. Mungkin sama-sama kita kena semua ya udah. Itu. Jadi tadi situ dalam keadaan suci, makanya kita harus berdoa dengan suci. Memakai pakaian yang bersih, dan jelaskan pas kita sholat bersih berwudu. Jadi untuk menghindari konsumsi dan makanan minuman, dan yang perlu kami sampaikan di sini, jangan sampai makanan-makanan yang haram, yang tidak halal terbawa ke rumah kita. Jangan sampai terjadi itu. Kalau sempat terjadi di situ nanti, disitulah anak kita yang makan, istri kita yang makan. Jangan sampai itu nyampe ke rumah kita. Itu harus betul-betul kita hindari. Nah, makanya di situ kalau kita berdoa kadang kalau kabulkan, sebenarnya kalau tapi ditunda dulu karena masih ada. Masih kita terkadang salah makan tempat plastik mungkin kadang apa. Kurus dia kan? Iya kurus. Iya, jadi walaupun kurus insya Allah kita sehat aja. Gemuk, kurus, sedang tetap sehat, nggak pernah sakit. Jadi dengan tadi ada 10 dia tadi bagaimana adab-adab berdoa itu agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada satu lagi di situ yang pernah saya baca ketika kita menghatamkan Al-Qur'an. Ketika kita sudah menghatamkan Al-Quran, kan ada doanya di belakang itu. Kita baca lagi itu, nanti kita minta berdoa kepada Allah. Apa yang harus kita minta nanti ketika kita menghatamkan Al-Quran? Jangan langsung kita tutup, kita baca doa itu. Mau apa aja yang kita minta sama Allah. Yang penting dengan yang baik. Mungkin kalau yang masih lajang, tidak bisa kau minta jodoh. Seputaran garis kiri bisa kau minta jodoh di sini. Mana tahu jodohmu di sini? Udah ada tanda-tanda dulu. Oh, belum. Mudah-mudahan jodoh itu tidak akan kemana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin besok kita sudah mulai mudik. Jadi
berhati-hatilah sampai tujuan, selamat sampai tujuan. Dan kalau sepertinya tidak ada yang harus kita kejar buru-buru, santai-santai aja di jalan itu, nggak usah motong-motong sana, bukan skill, nggak usah, ikuti aja alurnya itu. Ya, Ya. nggak usah kita ini. Kalau apapun kalau nasihat besok, siapa yang bawa kita nasihat. Begitu juga dengan contohnya Bang Bowo. Bang Bowo kan belum supir itu, saya ambil kursinya kemarin, nggak jauh ya. Supir, kursi aja itu. Kalau nggak apa dia Bang Bowo sampaikan aja. Kami ini mau lebaran, iya diingatkan aja. Kadang dia mungkin lalai. Mungkin itu saja saya sampaikan. Gas Pak sopir. Mohon maaf. Gas Pak sopir gitu ya. Iya, gas sopir. Tapi remnya jangan lupa itu jangan. Mungkin itu aja udah pas dari pas setengah jam tadi kan. Karena sholatnya setengah jam lagi. Mungkin itu saja saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.